Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma wa'adu. Yang saya hormati segenap undangan, Dewan Asatidhah, segenap pengurus serta anak-anak sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa acara pada tahun-tahun sebelumnya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan ide dan juga mensukseskan acara pada malam hari ini, karena acara malam hari ini merupakan peningkatan program asrama putri dari periode-periode sebelumnya. Dan tentunya kita harapkan adanya wisuda santri karantina ini menjadi semangat baru untuk semua santri dan santri-santri yang nantinya masih akan mondok di sini untuk dapat benar-benar mengikuti dengan baik materi pembelajaran pada program karantina. Karena program karantina ini dibuat memang karena adanya kegelisahan, terutama dari saya sendiri dari periode-periode sebelumnya, bagaimana santri-santri baru itu memiliki bekal atau modal dasar untuk mengikuti pembelajaran di asrama. Pada periode-periode sebelumnya ada santri-santri yang kalah dalam arti baru sebulan sudah boyong, nggak kerasan, atau baru 1 tahun boyong, nggak kerasan. Jadi saya berpikir anak-anak yang hanya sedemikian singkat berada di asrama itu pulangnya dapat apa? Jadi dari pemikiran itu saya membuat program karantina ini dengan program khusus, program yang muatannya hal-hal dasar yang harus dipelajari oleh santri. Dan tentu saja saya berharap program itu benar-benar dapat terasa manfaatnya. Dan pada periode-periode yang akan datang, berharap itu lebih dikembangkan lagi supaya lebih efektif. Dan bagi santri-santri baru yang tertinggal dalam masa karantina, itu jangan patah semangat karena masih ada sisa waktu untuk mengejar ketertinggalan. Dan bagi santri-santri yang alhamdulillah masih bisa bertahan di pondok ini sampai ke jenjang selanjutnya, materi pembelajaran di program karantina ini diharapkan terus bisa dikembangkan dan menjadi modal yang baik untuk mengikuti seluruh pembelajaran di pondok ini. Pada periode ini kita semua mengalami cobaan yang berat, dan saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, terutama Dewan Asatidhah dan pembina dan pengurus di asrama yang telah bekerja ekstra bagaimana melaksanakan program yang ada dengan keadaan yang tidak biasa. Demikian juga santri-santri baru pada tahun ini yang tentunya sangat beda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan daftarnya aja online Ada mungkin dari awal mondok sampai malam ini belum pernah ketemu saya mungkin Orang tuanya juga Tapi alhamdulillah bagi kalian yang masih bertahan sampai di titik ini, kalian luar biasa.
nanti setelah liburan kalian dapat kembali dengan semangat baru, bukan malah malas kembali, ya. Dan kita semua berdoa setelah liburan nanti kembali ke sini kondisinya sudah bisa lebih baik atau bahkan normal. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, hal inti yang ingin saya sampaikan adalah berpesan pada semua santri, bagaimana nanti kalian pulang dengan tertib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan juga tentunya yang lebih penting bagaimana mengisi liburan kalian dengan hal-hal yang positif. Tunjukkan perbaikan kalian, baik santri baru ataupun santri lama. Tunjukkan perbaikan, terutama perilaku. Ya, ketika berada di rumah bagaimana bersikap terhadap keluarga ataupun orang-orang di sekelilingnya. Karena yang pertama terlihat oleh orang lain itu adalah sikapnya, bukan seberapa banyak ilmunya yang sudah didapat, bukan. Yang pertama adalah sikap, adalah akhlaknya yang dinilai. Itu hal pertama. Dan juga dalam menyikapi adanya pandemi ini, kita semua mentafakuri apa tujuan Tuhan mengirim makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, yang membuat heboh seluruh dunia. Itu mungkin peringatan dari Allah, karena selama ini kita melalaikan Allah karena kita tidak merasakan keberadaan Allah. Kita percaya, kita yakin adanya Allah, tapi hati kita belum benar-benar merasakan keberadaan Allah. Karena mata kita tidak melihat Allah secara langsung. Jadi jika dianalogikan, dibandingkan dengan virus ini, virus juga adalah makhluk yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dalam arti yang kasat mata. Itu adalah teguran dari Allah agar kita senantiasa menjadikan Allah sebagai penjaga, sebagai tujuan. Apa pesan lain dari adanya pandemi ini? Apa yang bisa kita ambil? Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Jadi jangan karena hanya pada masa pandemi ini kita menjaga kebersihan diri. Apalagi seorang santri yang sudah diajarkan bagaimana cara membersihkan diri, cara bersuci, ya. Jadi itu harus benar-benar dijadikan prinsip dalam hidup kita. Jadi jangan hanya karena masa ini kita sering cuci tangan, kita bersih-bersih. Untuk selanjutnya harus lebih ditingkatkan lagi. Sekarang mungkin terpaksa, ya, karena diatur oleh protokol, kita terpaksa. Untuk selanjutnya jadikan itu sebagai kesadaran, jadikan itu sebagai kebutuhan. Karena kebersihan adalah bagian dari pangkal kesehatan, dan kesehatan itu adalah modal utama kita. Kita kalau sakit, biar kita pinternya seperti apa, biar kita kayanya seperti apa, maka hidup kita akan kurang bermanfaat. Nah, makanya syukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah dengan cara menjaga kesehatan. Dan juga memanfaatkan nikmat kesehatan yang Allah berikan itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang positif. Saya berharap anak-anak nanti pulangnya semuanya sesuai prosedur, ya. Dan untuk saya himbau untuk semua ketua asrama, sebagaimana yang sudah biasa, ya, persyaratan pulang
Nanti setiap kamar harus dalam keadaan bersih dan rapi luar dan dalam. Semua santri tidak diperkenankan meninggalkan pakaian kotor, ya, dan membawa pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai atau tidak standar. Dikoreksi lagi, diseleksi lagi barang-barangnya yang berlebihan atau yang tidak standar. Jadi nanti setelah kembali lagi ke sini bisa ditambah jika memang kapasitasnya masih muat. Jadi itu bagian juga dari cara kita bersyukur, memelihara dan memanfaatkan dengan baik apa yang kita miliki. Jadi dipelihara sendiri-sendiri barangnya. Kasihan orang tuanya, melengkapi semua kebutuhan kalian, dan kalian yang berkewajiban menjaganya, merawatnya, memeliharanya. Bukan tidak boleh minjemin ya, boleh, yang pinjam juga harus tahu diri, harus mengembalikan. Dan ketika minjem memang harus pamit, harus diizinkan. Jangan sampai menggunakan barang milik temannya tanpa izin. Apalagi bukan cuma minjem, dihabisin atau dirusak misalnya. Biasakan dari hal-hal terkecil, keburukan-keburukan harus dikikis mulai dari hal terkecil. Contoh, menggunakan pen teman misalnya, atau pensil, itu kayak ringan. Tidak pamit misalnya nulis, itu sudah tidak halal seperti itu. Jadi bukan masalah orang cuma sedikit, cuma nulis titik misalnya, tapi tidak izin, yang ditulis cuma titik. Bukan masalah titiknya, tapi menggunakan tidak izinnya itu yang besar. Titik kecil aja ya, tidak terasa itu. Keluarnya tinta membuat titik itu tidak terhitung ya, maksudnya ada terlalu kecil. Tapi nilai perbuatannya, menggunakan yang bukan haknya itu yang besar. Dan juga yang lebih besar lagi melanggar peraturan siapa? Bukan cuma peraturan asrama, tapi berbuat jujur itu adalah peraturan Allah. Jadi orang yang tidak jujur berarti melanggar kepada Allah. Untuk ketua kamar juga, apabila ada kunci-kunci lemari yang rusak ya, dimohon pemiliknya untuk memperbaiki sebelum pulang. Atau juga kunci-kunci kamar, jadi nanti kamar dalam keadaan terkunci. Jangan meninggalkan pakaian kotor dimanapun, tidak cuma di kamar, tapi juga di jemuran. Demikian juga lingkungan asrama, saya harap semuanya bersih dan rapi. Mungkin itu hal inti yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ayo kita tutup malam hari ini dengan doa.